Kembali saya Lintang Budiastuti menemani Anda di Net Jawa Tengah. Dalam segmen kali ini ada chef andalan Jawa Tengah yang akan menjawab satu pertanyaan dari beberapa vlog yang masuk ke Instagram Net Jawa Tengah. Siapa yang terpilih dan akan membuat apa chef andalan kita hari ini? Ini dia tayangan istimewa Net Jawa Tengah. Tanya dong chef. Halo, saya Chef Arif. Pada segmen Tanya Dong Chef kali ini, saya akan mencoba menjawab satu vlog yang sudah masuk di media sosial Net Jawa Tengah. Ini dia vlognya. Hai Chef, saya mau nanya nih, di rumah kan ada stok sayuran banyak nih, macam-macam. Enaknya dibikin pecel atau gado-gado ya Chef? Dikreasin kayak gimana ya enaknya? Tanya dong Chef. Nah, itu tadi vlog yang sudah masuk bertanya masalah pecel. Saya akan mencoba mengkreasi pecel dengan cara menggoreng. Bahan-bahannya pun mudah didapat dan cara membuat pun sangat mudah. Ini dia bahan-bahannya. Oke, yang pertama kita akan merebus sayur-sayuran seperti kol, ada kacang panjang, wortel, dan bayam untuk pecel goreng. Kita masukkan kolnya dalam keadaan air mendidih ya. Kalau tidak mendidih, dia hanya layu tetapi masih keras konsistensinya. Kalau sekiranya sudah cukup empuk, kita angkat. Lalu kita masukkan ke air es supaya dia tidak overcooking. Yang kedua, di sini saya akan merebus ada kacang panjang dulu. Sudah matang, kita angkat, kita masukkan ke dalam air es juga. Kalau merebus wortel memang cukup agak lama soalnya dia sudah keras dari bahannya. Cukup. Kita masukkan ke dalam air es juga. Untuk berikutnya saya akan merebus daun bayamnya. Yang pertama saya akan menghilangkan bagian akarnya tersebut. Dan jangan lupa untuk bayam tetap kita potong kecil-kecil seperti ini. Sudah cukup. Kalau untuk bayam tidak cukup lama karena dia teksturnya sudah empuk. Jadi cukup sebentar aja, lalu kita masukkan ke dalam air es. Untuk proses selanjutnya, kita akan menggulung semua sayuran yang sudah kita rebus tadi. Kita menggunakan sushi mat yang biasa buat menggulung sushi. Yang pertama, kita tata kol seperti ini. Yang kedua, kita bubuhkan bayamnya yang sudah kita rebus seperti ini. Kita masukkan wortel yang sudah dipotong panjang tadi juga. Dan yang terakhir kita masukkan mozzarella cheese. Jika di rumah tidak ada mozzarella cheese, kita bisa mengganti dengan cheddar cheese. Setelah itu kita gulung perlahan. Dipastikan gulungan ini padat. Setiap gulungan kita harus tekan gini agar tetap padat dia. Kita ulangi lagi. Jika di rumah pemirsa tidak ada sushi mat, bisa menggunakan manual aja, tetapi kita tetap menggulung dengan rapat agar nanti ketika digoreng dia tidak pudar. Seperti ini hasilnya. Setelah itu, kita rapikan bagian pinggir-pinggirnya.
Step selanjutnya adalah kita akan membreaded pecel ini untuk digoreng. Kita membungkus pecel ini dengan tepung, campuran telur, dan ada tepung roti. Yang kedua, kita pakai tepung breadcrumb ini. Telur kasih garam agar ada rasa nanti. Secukupnya. Kita kocok sebentar sampai menyampur. Yang pertama adalah kita masukkan pecelnya ini ke tepung dulu. Kemudian kita masukkan ke telur. Dan yang terakhir kita masukkan ke tepung breadcrumb. Oke, selesai. Kita pindahkan. Sembari kita menunggu minyaknya panas, kita akan membuat sambal pecel dahulu. Yang pertama kita masukkan bawang, kita tumbuk sampai halus. Setelah itu kita masukkan kacang. Jangan lupa masukkan gula jawa. Garam secukupnya. Dan yang terakhir air asam. Sepertinya cukup. Dan kita akan mulai menggoreng pecel ini karena minyak sudah agak panas. Untuk membolak-baliknya kita harus perlahan, karena apa, kita nanti bisa dari pecel ini nanti bisa lepas sendiri. Di sini saya menggunakan api sedang saja agar tidak gosong dan hasilnya bisa crispy. Seperti ini warnanya sudah matang ya. Kita tiriskan. Oke, kita akan mulai plating ya. Di sini saya menggunakan buah semangka dan nanas untuk mengkombinasi masakan. Akan saya tata seperti ini. Oke, selanjutnya saya akan memotong dari pecel tersebut. Seperti ini. Tujuannya adalah agar dia bisa berdiri di sini. Oke, cukup. Di sini saya menggunakan garnish cabai dan daun bawang yang saya iris tipis panjang. Lalu saya redam dengan air es agar dia membentuk seperti ini. Oke, kita akan mencicipi. Rasanya gurih karena ada keju mozzarella dan crispy di luarnya karena ada tepung breadcrumb. Sensasinya sangat crispy sekali, jadi rasanya sangat endes. Itu tadi Tanya Dong Chef menjawab kebutuhan Anda dalam mengolah bahan masakan rumah. Bagi Anda yang ingin bertanya ke Chef Andalan Jawa Tengah, bisa langsung kirimkan vlog ke Instagram kami di @netjateng.